Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulfi Rahmawati dari Offering E4 Prodi D3 Tata Busana. Saya di sini akan mempresentasikan tentang larangan berpacaran. Pengertian pacaran. Pacaran merupakan prospek perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Sayangnya di masa sekarang pacaran digunakan sebagai sebagian orang untuk memenuhi hawa nafsu sesaat. Arti hadis larangan pacaran. Artinya, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hukum larangan berpacaran. Tidak pernah dibenarkan adanya hubungan pacaran di dalam Islam. Justru sebaliknya, Islam melarang adanya pacaran di antara mereka yang bukan muhrim, karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan dosa. Dalam dalam Islam, pacaran adalah haram. Oleh sebab itu, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam dua hal, yakni hubungan mahram. Hubungan mahram ini dimaksud dengan hubungan antara ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dengan adik perempuannya atau sebaliknya. Oleh karena itu, yang mahram berarti sah-sah saja untuk menduakan, dalam artian baik dengan lawan jenis. Sebab dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 disebutkan bahwa mahram yang tidak boleh dinikahi daripada orang laki-laki adalah ibu, nenek, saudara perempuan, sekandung maupun seayah, bibi dari ibu maupun ayah, keponakan dari saudara kandung maupun sebapak, anak perempuan, anak kandung maupun tiri, ibu susu, saudara sepersusuan, ibu mertua, dan menantu perempuan dalam hubungan yang mahram. Wanita boleh tidak memakai jilbab, tapi tidak mempertontonkan auratnya. Sedangkan hubungan non-mahram yaitu laki-laki dibolehkan untuk menikahi perempuan, namun terdapat larangan baginya jika berdua-duaan, melihat langsung atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Untuk perempuan harus menggunakan jilbab dan menutup laki-laki dan menutup seluruh auratnya jika berada di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya.
saat namamu disebut. Ku tergetar jiwa penuh rasa, Tuhan yang berikan rasa cinta, rasa kasih sayang. Kemudian bahaya pacaran dalam Islam. Dalam agama Islam. Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya. Yang kesemuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Mendekati zina, ini merupakan bahaya pasti yang disebabkan oleh pacaran. Laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dan dari ayahnya mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena pandangan pertama untukmu dimanfaatkan, dan pandangan kedua tidak untukmu, tidak dimanfaatkan." HR Abu Dawud. Bahkan jika ada yang mengaku pacaran dalam jarak jauh atau lebih dikenal dengan LDR, long distance relationship, sama saja perkaranya. Zina merupakan berarti bertemu lantas melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Bahkan ketika si laki-laki mengirimkan pesan pendek kepada si perempuan, itu juga mendekati zina. Bahkan bisa menjadi bisa jadi sudah termasuk dalam zina hati dan pikiran. Memikirkan betapa bahagianya saat mengirimkan pesan tersebut sambil membayangkan wajah satu sama lain. Bertambah lagi dosanya. 2. Menghilangkan konsentrasi. Ada yang bilang pacaran itu bisa menjadi penyemangat untuk belajar atau bekerja. Sungguh salah pemikiran yang demikian. Nyatanya pacaran itu hanya menguras otak dan membuyarkan konsentrasi. Fokus belajar justru hilang dan pekerjaan jadi terabaikan. Pacaran itu tidak mudah sebab melibatkan dua kepala, bahkan bisa 3, 4 atau seterusnya, dengan prioritas utama adalah bagaimana caranya membahagiakan si pacar. Akibatnya, berbagai cara dilakukan hanya demi membuat senang satu sama lain. Rela meninggalkan pekerjaan dan membuang waktu belajar hanya demi menemani sang pacar berjalan-jalan. Jika suatu saat terjadi yang namanya perselisihan, justru akan memicu stres yang menyebabkan semangat belajar menjadi hilang. Yang ketiga, menggunakan kehidupan bermasyarakat. Orang yang berpacaran sering meresahkan masyarakat dan menimbulkan berbagai fitnah, terutama mereka yang sering berdua-duaan di tempat sepi, misalnya di dalam kos-kosan. Sering kita mendengar adanya penggerebekan kos mesum dan menemukan banyak pasangan yang tidak tertangkap di dalam kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat. Ini benar-benar merusak moral dan menjadi contoh yang teramat buruk bagi anak-anak yang melihatnya. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya akhiri presentasi saya. Kalau ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, nyelok bunden dulu. Apa, Mbak? Ya, speaker dulu. Orang. Ini belum panas toh. Enak itu ngejak pindah tuh tak umurnya aras tuh. Aman, ya pindah konco. Cek mak-mak. Enggak tahu. Gak repot ya. Gak ribet. Sepeda aku buat apa? Aku mainnya sama siapa? Aku harus kenal. Recording in progress.
Kon sekolah. Yo wis, tak anu tak takoni rewang-rewang di Gemar ora. Aku kayak turu bener. Aku kayak turu. Aku nggak turu. Kan kon pecong ae. Dah duduk kerja tugas. Kayak turu. Mbok telepon. Lho kon ke turu ki mang. Nah, lu cari di sekolah. Ya sekolah dulu. Belum kok. Wes. Yo wes. Bisa. Turun. Ngeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulfi Rahmawati dari Offering E4 Prodi D3 Tata Busana. Saya di sini akan mempresentasikan tentang larangan berpacaran. Pengertian pacaran. Pacaran merupakan prospek perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Sayangnya di masa sekarang pacaran digunakan sebagai sebagian orang untuk memenuhi hawa nafsu sesaat. Arti hadis larangan pacaran. Artinya, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hukum larangan berpacaran.
tidak pernah dibenarkan adanya hubungan pacaran di dalam Islam. Justru sebaliknya, Islam melarang adanya pacaran di antara mereka yang bukan Muslim, karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan dosa. Dalam Islam pacaran adalah haram. Oleh sebab itu, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam dua hal, yakni hubungan mahram. Hubungan mahram ini dimaksud dengan hubungan antara ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dengan adik perempuannya, atau sebaliknya. Oleh karena itu, yang mahram berarti sah-sah saja untuk menduakan, dalam artian baik dengan lawan jenis. Sebab dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 disebutkan bahwa mahram yang tidak boleh dinikahi daripada orang laki-laki adalah ibu, nenek, saudara perempuan, sekandung maupun seayah, bibi dari ibu maupun ayah, keponakan dari saudara kandung maupun sebapak, anak perempuan, anak kandung maupun tiri, ibu susu, saudara sepersusuan, ibu mertua, dan menantu perempuan dalam hubungan yang mahram. Wanita boleh tidak memakai jilbab, tapi tidak mempertontonkan auratnya. Sedangkan hubungan non-mahram, yaitu laki-laki dibolehkan untuk menikahi perempuan, namun terdapat larangan baginya jika berdua-duaan, melihat langsung atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Untuk perempuan harus menggunakan jilbab dan menutup laki-laki dan menutup seluruh auratnya jika berada di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian bahaya pacaran dalam Islam. Dalam agama Islam, Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang kesemuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Mendekati zina ini merupakan bahaya pasti yang disebabkan oleh pacaran. Laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dan dari ayahnya mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena pandangan pertama untukmu dimanfaatkan, dan pandangan kedua tidak untukmu, tidak dimanfaatkan." HR Abu Dawud. Bahkan jika ada yang mengaku pacaran dalam jarak jauh atau lebih dikenal dengan LDR, long distance relationship, sama saja perkaranya. Zina merupakan berarti bertemu lantas melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Bahkan ketika si laki-laki mengirimkan pesan pendek kepada si perempuan, itu juga mendekati zina. Bahkan bisa jadi sudah termasuk dalam zina hati dan pikiran. Memikirkan betapa bahagianya saat mengirimkan pesan tersebut sambil membayangkan wajah satu sama lain. Bertambah lagi dosanya. 2. Menghilangkan konsentrasi.
Ada yang bilang pacaran itu bisa menjadi penyemangat untuk belajar atau bekerja. Sungguh salah pemikiran yang demikian. Nyatanya pacaran itu hanya menguras otak dan membuyarkan konsentrasi. Fokus belajar justru hilang dan pekerjaan jadi terabaikan. Pacaran itu tidak mudah sebab melibatkan dua kepala bahkan bisa 3, 4 atau seterusnya. Dengan prioritas utama adalah bagaimana caranya membahagiakan si pacar. Akibatnya, berbagai cara dilakukan hanya demi membuat senang satu sama lain. Rela meninggalkan pekerjaan dan membuang waktu belajar hanya demi menemani sang pacar berjalan-jalan. Jika suatu saat terjadi yang perselisihan justru akan memicu stres yang menyebabkan semangat belajar menjadi hilang. Yang ketiga, menggunakan kehidupan bermasyarakat. Orang yang berpacaran sering meresahkan masyarakat dan menimbulkan berbagai fitnah, terutama mereka yang sering berdua-duaan di tempat sepi, misalnya di dalam kos-kosan. Sering kita mendengar adanya penggerebekan kos mesum dan menemukan banyak pasangan yang tidak tertangkap di dalam kehidupan termasuk kehidupan bermasyarakat. Ini benar-benar merusak moral dan menjadi contoh yang teramat buruk bagi anak-anak yang melihatnya. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya akhiri presentasi saya. Kalau ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau